Asal Kabupaten Lampung Utara gugur tertimbun longsor ketika mengikuti latihan militer di Cisarua, Bandung Barat. Kepergian almarhum meninggalkan duka mendalam, termasuk bagi sang istri yang tengah mengandung anak pertama. Tangis keluarga pecah di rumah duka almarhum Praka Marinir Ari Kurniawan di Desa Kalibening Raya, Kecamatan Apung Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Rumah orang tua almarhum Praka Marinir Ari Kurniawan, prajurit Yonif 9 Marinir Beruang Hitam, dipenuhi pelayat dan karangan bunga duka cita. Almarhum diketahui gugur setelah tertimbun material tanah longsor saat mengikuti latihan militer di kawasan Cisarua, Jawa Barat. Almarhum rencananya dimakamkan dengan upacara militer sebagai bentuk penghormatan terakhir atas pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Pihak keluarga mengaku sebelumnya tidak memiliki firasat apapun. Komunikasi terakhir dilakukan beberapa hari sebelumnya saat almarhum sempat mengirim pesan menanyakan kabar kedua orang tuanya. Kadang terakhir hari Kamis latihan ke Batu Caca. Praka Marinir Ari Kurniawan meninggalkan seorang istri yang kini tengah mengandung 7 bulan anak pertamanya. Ia juga meninggalkan kedua orang tua serta 2 saudara kandung. Sementara itu, TNI Angkatan Laut menyatakan dari 23 prajurit marinir yang tertimbun longsor di Cisarua, Bandung Barat, 4 orang dinyatakan gugur saat menjalankan tugas. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Ya, semoga almarhum husnul khotimah, pemirsa. Di hari ke-6 pencarian korban longsor Cisarua, Kabupaten Bandung Barat terpaksa dihentikan sementara lantaran di lokasi diterpa cuaca buruk. Untuk keamanan dan keselamatan personel tim SAR gabungan meninggalkan lokasi pencarian sementara. Seperti inilah kondisinya, pemirsa. Kita lihat aliran air yang cukup deras ya. Ini terjadi pasca hujan turun mengguyur lokasi pencarian korban longsor Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, menyebabkan aliran air deras di sekitar lokasi pencarian korban longsor, dan ini membahayakan. Khawatirnya ada longsor susulan. Akibatnya pencarian korban terpaksa dihentikan sementara pukul 15 waktu Indonesia Barat demi keselamatan keamanan para personil tim SAR gabungan. Hingga hari ke-6, 53 kantong jenazah sudah dievakuasi, 40 korban sudah dinyatakan meninggal dunia dari hasil identifikasi tim DVI Polda Jawa Barat. Ya, sebuah upaya yang punya resiko ya untuk petugas di sana melakukan evakuasi. Termasuk juga rekan-rekan kami pemirsa yang juga bertugas di sana, meskipun ada resiko tapi terus konsisten mengabarkan untuk Anda. Naura Syafikah. Selamat malam Naura. Apakah cuaca buruk seharian ini menghambat proses pencarian, Naura? Ya, selamat malam Yudi dan pemirsa. Di malam hari ini proses evakuasi korban dari bencana longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat sudah selesai. Karena memang tadi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat ini diberikan peringatan dan juga sebuah arahan ya kepada tim SAR gabungan yang berada di lokasi untuk segera meninggalkan lokasi karena kan faktor cuaca buruk dengan hujan intensitas tinggi disertai angin kencang dan juga kabut tebal sehingga mempersulit dan juga membahayakan bagi tim personel gabungan yang sedang melakukan pencarian korban di lokasi. Dan memang ini sama seperti di hari kemarin, di mana hari kemarin juga sempat ada hentian sementara dan juga hari ini diterapkan adanya metode selektif dan juga on-off dikarenakan faktor cuaca yang buruk. Namun pada hari ini tim SAR gabungan kembali berhasil mengevakuasi kantung jenazah. Untuk total kantung jenazah yang berhasil dievakuasi pada hari ini ada 3 kantung jenazah dan ternyata 1 diantaranya ini merupakan tulang belulang dikarenakan memang untuk worksite yang B1 itu merupakan area pemakaman sehingga kalau misalnya di total untuk kantong jenazah korban bencana longsor ini ada 2 sehingga menambah untuk total secara keseluruhan dari hari pertama hingga di hari ke-6 ada 55 kantong jenazah yang berhasil dievakuasi dan 41 diantaranya sudah dinyatakan meninggal dunia. Namun untuk sisanya ini masih di tahap terakhir dari proses identifikasi dan akan dilanjutkan dan dipercepat untuk identifikasi tersebut. Dan memang kalau untuk di hari esok biasanya untuk pencarian korban ini akan dilaksanakan pada pukul 7 atau 8 waktu Indonesia Barat. Namun kembali melihat dari situasi dan juga kondisi cuaca pada pagi hari maksud kami. Sementara itu Yudi.
Baik, kami sangat apresiasi sekali laporan Naura bertugas di sana dan tim ya. Tetap jaga kesehatan, selamat bertugas kembali Naura. Terima kasih Naura. Akibat hujan yang turun di Jakarta sejak semalam, Jalan Ledjen Suprapto yang berada di Cempaka Putih terendam banjir. Seperti inilah yang terjadi pada siang hari tadi, pemirsa, kondisi genangan air merendam Cempaka Putih, Jakarta hari ini. Petugas seperti yang kita lihat ya, berusaha untuk mengurai kemacetan yang terjadi akibat genangan air setinggi 30 cm. Meski masih bisa dilintasi, banjir membuat sejumlah kendaraan melaju pelan dan membuat kemacetan terjadi sepanjang Jalan Ledjen Suprapto. Kita lihat banjirnya cukup tinggi ya, semoga segera surut. Malam ini kami dapat informasi masih ada sedikit genangan airnya ya. Dan banjir kembali merendam juga permukiman kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Hingga sore tadi tinggi muka air masih bervariasi, bahkan ada yang hingga 1 meter. Seperti ini kondisinya hari ini pemirsa di 2 wilayah RW. Ada 5 RT yang tergenang banjir di kawasan Kebon Pala, Jakarta. Karena curah hujan tinggi, kemudian ada luapan air dari Kali Ciliwung, sehingga terjadi genangan. Meski ketinggian air cukup signifikan, hingga kini belum ada warga yang mengungsi. Sebagian besar mereka memilih bertahan di rumah masing-masing dengan menempati lantai 2. Warga berharap bantuan makanan, perlengkapan bayi seperti pampers, selimut, serta solusi dari pemerintah untuk menangani banjir yang melanda kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, Jatinegara. Ya, hari ini di Jakarta di mana-mana banjir pemirsa. Ini juga karena diguyur hujan deras, ruas jalan DI Panjaitan Jatinegara Jakarta Timur pun kembali terendam. Ya, seperti inilah kondisinya pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi juga menggenangi ruas jalan DI Panjaitan Cawang Jatinegara Jakarta Timur. Kita bisa lihat kendaraan berjalan dengan kecepatan rendah. Pengendara motor terpaksa mendorong kendaraannya, kita ada yang mati mesin ya motornya ya. Masih harus mendorong padahal juga masih hujan rintik-rintik. Dan petugas bersiaga untuk membantu melancarkan lalu lintas, memberikan arahan kepada pengendara. Ketinggian air di titik terendah sekitar setengah meter. Pengendara pun harus sabar untuk pergantian untuk melaju di lajur paling kanan agar kendaraannya tidak mengalami mogok mesin atau terendam lebih dalam. Berapa nih Bang banjirnya Bang? Tadi kebetulan habis subuh itu hujan cukup deras. Air mulai naik sekitar jam 6 tadi udah mulai naik. Lanjut kita upaya-upaya mengedukasi masyarakat supaya pelan-pelan untuk berhati-hati. Ketinggian air Bang? Ketinggian sekitar 40, tadi sempat 40 sampai 50 cm. Sementara sekarang sudah agak... Ya, semoga malam ini tidak hujan dan banjir di beberapa titik segera surut. Hujan deras kemarin pemirsa ini juga membuat jalan di Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat hari ini pun tergenang banjir. Ketinggiannya 15-30 cm. Ya, semoga saja banjir seperti ini di beberapa titik di Jakarta dan di luar Jakarta juga semuanya surut ya. Banjir juga di Jakarta terjadi di kawasan halte Taman Kota, Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Ketinggiannya 15-30 cm, lalu lintas akhirnya macet. Bahkan sisi kiri jalan tidak bisa dilewati kendaraan. Sehingga kendaraan baik roda 4, roda 2 melintas di sisi kanan jalan karena sisi kirinya sudah tergenang air cukup tinggi. Banjir dipicu oleh hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak kemarin malam, menyebabkan kali Mokervaart meluap.
Tidak hanya Jakarta, Tangerang arah Jakarta. Dari Tangerang arah Jakarta, pemirsa, banjir dimulai dari flyover Cengkareng hingga di depan Samsat Barat. Pengendara motor harus berhati-hati agar tidak mati mesin. Kita bisa lihat ketinggian air yang juga cukup dalam, merendam kendaraan mobil, dan kalau motor yang nekat melintas sepertinya bisa mati mesin, bisa mogok ya. Banjir juga menggenangi jalanan dari Jakarta arah Tangerang mulai dari Taman Kota sampai di depan Samsat Barat. Masih banjir di kawasan Jakarta, di Cakung, Jakarta Timur, Kampung Sawah, ratusan rumah terendam banjir hingga 1 meter. Meski kebanjiran, warga masih bertahan di rumah mereka. Diguyur hujan sejak Kamis dini hari, ratusan rumah di Kampung Sawah, Cakung, Jakarta Timur terendam banjir. Banjir akibat meluapnya Kali Cakung. Warga yang rumahnya kebanjiran memilih bertahan di rumah. Tadi pagi jam berapa itu? Jam 5:30. Di dalam pada kerendam? Iya, kerendam. Pakai balai. Oh, pakai balai ya. Oh, ya Allah, udah masuk. Saat hujan deras, warga tak berkutik karena kerap kebanjiran. Oh, pakai balai ya. Oh, ya Allah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Tidur pakai bangku. Banjir tidak hanya merendam rumah warga, pemirsa. Ratusan makam di TPU Malaka 1 Pondok Kopi dan TPU Pondok Kelapa Jakarta Timur terendam banjir. Banjir pun menggenangi jalan, aktivitas warga terganggu. Aduh, seperti ini kondisinya ya. Pemakaman umum juga dilanda banjir saat hujan deras yang mengguyur semalaman kemarin. Di TPU Malaka 1 dan TPU Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur, ratusan makam terendam banjir. Ketinggiannya mencapai 40 cm. Bahkan sebagian makam hanya terlihat batu nisannya saja. Banjir merendam jalan hingga mengganggu aktivitas warga. Ya, akibat banjir yang melanda di Jakarta, pemirsa, para penumpang Transjakarta dipindahkan ke truk untuk melanjutkan perjalanannya. Ya, semangat terus untuk pejuang rupiah. Ini momen meskipun hujan deras, banjir, tetap berusaha bekerja. Bahkan momen perpindahan dari bus Transjakarta ke sebuah truk tetap dilakukan. Dan ini terekam kamera salah satu penumpang, pemirsa. Penumpang terpaksa dipindahkan karena bus terjebak macet dan tidak bisa melewati ruas jalan yang terendam banjir. Satu persatu penumpang berpindah ke truk yang melanjutkan perjalanan mereka. Dan ini kita lihat ya, ini ketika dipindahkan, mereka turun dari Transjakartanya dan naik ke truk. Dan ini dibagikan di media sosial. Lalu ketika dalam perjalanan mereka naik di truk, melihat pemandangan seperti ada pemandangan sungai ya di sisi kirinya, ini dia nih. Seperti ini suasananya. Ya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan memperpanjang pembelajaran jarak jauh work from home hingga 1 Februari 2026. Keputusan diambil dengan mempertimbangkan prediksi BMKG menyebut bahwa hujan intensitas tinggi berlangsung hingga 1 Februari. Untuk periode ini, dari hasil BMKG, kemungkinan besar bahwa curah hujan itu masih tinggi sampai dengan tanggal 1 Februari. Maka dengan demikian, saya sudah memutuskan untuk PJJ maupun orang mau work from home itu sampai dengan 1 Februari. Dan kemudian, yang juga penting adalah karena curah hujannya ini masih panjang dan juga harus dilakukan OMC, saya sudah memberikan persetujuan kalau diperlukan untuk OMC. Karena kemungkinan curah hujannya masih tinggi termasuk hari ini. Dan mohon maaf, hari ini dari tadi pagi jam 5 sebenarnya udah kita lakukan. Kalau enggak ini pasti curah hujan. Dari Jakarta kita ke Bekasi, diduga kepanasan karena beroperasi semalaman sebuah pompa air di Polder Kalimati, Rawalumbu, Kota Bekasi terbakar, pemirsa. Pompa berukuran besar tersebut terbakar saat sedang dioperasikan untuk menyedot air. Waduh, ini
kebakaran yang terjadi pompa penyedot air pemirsa. Dan ini disaksikan langsung Wali Kota Bekasi Tri Ardianto yang memantau luapan air di Kali Bekasi. Jadi saat memantau tiba-tiba pompa terbakar. Karena mungkin karena debit air yang juga sangat banyak, panasan mungkin ya. Wali Kota Bekasi langsung meminta anak buahnya untuk segera memadamkan api dan berharap mesin pompa ini bisa segera diperbaiki.